Nah ini dia baru mantap. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI kita Erick Thohir. Sudah disetujui FIFA dan AFC. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain resmi digelar di SUGBK. Kalau begini auto mantap banget sih. Bisa auto dihajar 10-0 nih si curang Timnas Bahrain. Mengejutkan, PSSI akui Timnas Indonesia butuh pelapis Martin Paes. Kode Emil Audero fix gabung Timnas Indonesia. Mengejutkan bikin geger. Jika menang atas Filipina di Piala AFF 2024, Garuda dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, bagaimana jika kalah? Berikut perhitungannya. Ayo coach, tunjukkan siapa kita. Jelang Timnas Indonesia versus Filipina, pedenya bukan main. Pelatih Filipina Albert Chapelas percaya diri akan singkirkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kalian akan lebih bersemangat mendukung Garuda pada pertandingan besok malam. Sombongnya minta ampun. Jelang Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024, bek Filipina Adrian Ugelvic sesumbar bakal hajar Timnas Indonesia dan sampai berani katakan hal ini. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Jika Timnas Indonesia mau menang atas Filipina, legenda Garuda Aji Santoso sebut kuncinya ada di Marcelino Ferdinand. Sebut hal ini menjadi alasan utama. Meladeni Filipina di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong harus mainkan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan 90 menit plus? Simak 7 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini dia baru mantap. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI kita Erick Thohir. Sudah disetujui FIFA dan AFC. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain resmi digelar di SUGBK. Kalau begini auto mantap banget sih. Bisa auto dihajar 10-0 nih si curang Timnas Bahrain. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir selepas melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC. Menteri BUMN itu diundang untuk datang menyaksikan pertandingan Real Madrid melawan Pachuca pada laga final Piala Interkontinental 2024 di Lusail Stadium, Lusail, Qatar, Kamis, 19 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir berdiskusi kepada FIFA dan AFC untuk memastikan venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam diskusi itu, FIFA dan AFC tidak masalah untuk menggelar pertandingan tersebut di SUGBK. Sebelumnya Bahrain mengirimkan surat kepada AFC agar laga kontra tim Merah Putih tidak digelar di Indonesia. AFC diminta memindahkan pertandingan itu di luar Indonesia. AFC sempat mengkaji ulang permintaan Bahrain. Namun akhirnya pertandingan itu tetap digelar di Indonesia. Alasan Bahrain, karena adanya bentuk ancaman dari netizen Indonesia di media sosial. Netizen Indonesia menyerang media sosial Bahrain karena tidak terima terkait beberapa keputusan wasit yang memimpin pertandingan melawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Wasit yang memimpin laga itu adalah Ahmed Al-Kaf asal Oman. Ahmed Al-Kaf melanjutkan pertandingan hingga melewati batas tambahan waktu babak kedua dan membuat Bahrain mencetak gol 2-2. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 kontra Bahrain. Netizen Indonesia langsung bergerak memberikan tekanan kepada Bahrain di media sosial. Ya kemarin sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor, bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK, kata Erick Thohir kepada awak media. Sebelum melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra Australia.
Laga ketujuh Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Sydney, Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Mengejutkan, PSSI akui Timnas Indonesia butuh pelapis Martin Paes. Kode Emil Audero fix gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan butuh pemain pelapis di posisi penjaga gawang. Hal tersebut diutarakan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dalam kanal YouTube pribadinya. Saat ini, Martin Paes masih kokoh sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Di posisi pemain cadangan, ada sejumlah bintang Liga 1 seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi yang melapis bintang FC Dallas tersebut. Pak Ketum pasti melihat posisi kiper, ujar Arya Sinulinga. Kalau Paes cedera bagaimana nih? Mau tidak mau harus cari pelapis yang kuat juga, kata Arya. Namun, sosok yang dicari PSSI harus memiliki kemampuan setara dengan Martin Paes. Belakangan ini, ada nama yang santer terdengar di kalangan publik Indonesia. Nama kiper Como, Emil Audero kembali dikaitkan bakal membela Timnas Indonesia. Emil sendiri merupakan pemain kelahiran Indonesia yang besar dan berkarier di Italia. Merespons hal ini, Arya pun mengungkapkan jika PSSI masih terus memantau para pemain keturunan yang berpeluang membela Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Emil Audero. Pencarian pemain keturunan baru akan semakin intensif jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Tergantung, kami butuh pelapis yang kuat juga, ujar Arya. Apalagi kalau kita, Timnas Indonesia, lolos Piala Dunia, mau tidak mau. Jadi tetap kami intip-intip, Emil, papar Arya. Arya Sinulinga menambahkan bahwa PSSI akan menambahkan komposisi pemain keturunan sesuai tantangan yang dihadapi. Makin berat tantangan, maka PSSI bakal terus melakukan pendekatan intensif. Ketika nanti misalnya kita ke Piala Dunia, teman-teman harus berpikir seperti Pak Erik gitu, ujar Arya. Dia bekerja bang dan melihat tingkatannya. Makin berat, maka harus cari sesuai dengan yang kondisi itu. Harus naik terus bang. Kalau masuk ke Piala Dunia kita lihat. Kalau main di sana tidak cuma sekedar tampil, kita harus bisa berbicara, lanjutnya. Mengejutkan bikin geger. Jika menang atas Filipina di Piala AFF 2024, Garuda dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, bagaimana jika kalah? Berikut perhitungannya. Analisis peluang Timnas Indonesia untuk mencapai babak semifinal Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa skuad Garuda dapat melaju ke babak tersebut dengan usaha sendiri serta dukungan dari Vietnam. Dalam grup B, 4 tim bersaing untuk mendapatkan tiket ke semifinal, yaitu Vietnam dengan 7 poin, Indonesia dan Myanmar masing-masing dengan 4 poin, serta Filipina dengan 3 poin. Pada pertandingan terakhir, keempat tim ini akan saling berhadapan. Vietnam akan menjadi tuan rumah melawan Myanmar di Stadion Vietri, sementara Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan. Vietnam hanya memerlukan hasil seri untuk memastikan tempat di semifinal. Apabila Vietnam meraih kemenangan, ini akan mempermudah jalan Indonesia menuju semifinal. Dalam skenario di mana The Golden Star memenangkan pertandingan, Indonesia hanya memerlukan hasil seri untuk melaju ke babak berikutnya. Dukungan dari hasil pertandingan Vietnam akan sangat menentukan nasib skuad Garuda di turnamen ini. Posisi klasemen di grup B Piala AFF 2024 terutama ditentukan oleh jumlah poin yang diperoleh tim. Namun, ini bukan satu-satunya faktor yang diperhitungkan. Berikut adalah beberapa kriteria penentuan posisi klasemen di Piala AFF 2024. Jumlah poin, selisih gol, jumlah gol yang berhasil dicetak. Apabila dua atau lebih tim memiliki jumlah poin yang sama setelah mempertimbangkan kriteria di atas, maka kriteria tambahan berikut akan diterapkan. Hasil pertandingan hanya di antara tim-tim yang bersangkutan. Adu penalti jika hanya dua tim yang terlibat dan mereka bertemu di pertandingan terakhir. Undian. Dalam situasi di mana poin yang dikumpulkan oleh tim-tim tersebut sama,
Kriteria selanjutnya seperti selisih gol dan jumlah gol yang dicetak menjadi penentu. Jika masih ada kesamaan, maka hasil pertandingan antara tim-tim tersebut akan dipertimbangkan. Adu penalti jika hanya dua tim terlibat dan bertemu pada laga terakhir adalah salah satu langkah yang bisa diambil untuk menentukan pemenang. Jika semua kriteria tetap tidak menghasilkan pemenang, undian akan menjadi pilihan terakhir untuk menentukan posisi klasemen. Mengalahkan Filipina adalah skenario paling ideal bagi tim Indonesia. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan ini, peluang Indonesia untuk melaju ke babak semifinal akan sangat besar. Ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh tim untuk memastikan langkah mereka lebih jauh dalam kompetisi. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Filipina, mereka akan mengumpulkan total 7 poin. Dalam situasi ini, jika pada pertandingan lain Myanmar tidak berhasil mengalahkan lawannya, Indonesia akan dipastikan melaju ke semifinal sebagai runner-up dari grup B. Ini berarti posisi mereka di klasemen akan cukup aman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika Myanmar berhasil memenangkan pertandingan melawan Vietnam, maka akan ada 3 tim yang memiliki 7 poin. Dalam kondisi ini, peringkat di klasemen akan ditentukan berdasarkan kriteria seperti selisih gol, jumlah gol yang dicetak, dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap gol dan setiap pertandingan sangat penting untuk menentukan nasib tim di turnamen ini. Filipina mungkin menjadi lawan yang menantang bagi Indonesia. Ada kemungkinan pertandingan ini berakhir seri, seperti yang terjadi pada 3 dari 5 pertemuan terakhir kedua tim. Pertemuan mereka sebelumnya seringkali berakhir dengan hasil yang sama, menunjukkan betapa seimbangnya kekuatan kedua tim di lapangan. Jika pertandingan antara Indonesia dan Filipina berakhir seri, maka kedua tim akan menghadapi situasi yang rumit. Hasil imbang membuat Filipina gagal lolos ke babak semifinal. Skenario ini akan mempersulit langkah Filipina untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Sementara Indonesia juga harus berhati-hati dalam mengatur strategi. Hasil seri akan membuat Indonesia mengumpulkan 5 poin. Dalam kondisi ini, jika Myanmar tidak berhasil mengalahkan Vietnam, maka Indonesia akan melaju ke babak semifinal. Indonesia akan melanjutkan kompetisi sebagai runner-up grup B. Posisi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia, meskipun mereka harus tetap waspada menghadapi lawan-lawan berikutnya. Filipina memperlihatkan kemampuan mereka ketika berhasil menahan imbang tim Vietnam. Tim dari Filipina memiliki pertahanan yang kokoh dan mampu memberikan ancaman melalui serangan balik yang cepat. Kekalahan dari Filipina membuat posisi Indonesia menjadi sangat sulit. Bahkan, jika kalah, Indonesia tidak perlu menunggu hasil pertandingan antara Vietnam dan Myanmar untuk mengetahui apakah mereka akan lolos ke semifinal atau tidak. Dalam kondisi kalah, poin Indonesia tetap di angka 4. Sementara itu, Filipina akan memiliki 6 poin. Ini berarti, Indonesia dipastikan tidak akan bisa melaju ke babak semifinal. Piala AFF 2024 telah memasuki fase grup, dan klasemen sementara menunjukkan persaingan ketat di grup A. Tim-tim yang berpartisipasi dalam grup ini saling berlomba untuk mendapatkan posisi terbaik demi melaju ke babak berikutnya. Persaingan di grup A tampaknya sangat sengit, dengan setiap tim berusaha keras untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Berdasarkan klasemen saat ini, beberapa tim tampak lebih unggul dibandingkan yang lain, tetapi semuanya masih bisa berubah. Klasemen grup A Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa hasil pertandingan yang akan datang sangat menentukan. Setiap kemenangan atau kekalahan dapat mengubah posisi tim secara signifikan dalam klasemen tersebut. Oleh karena itu, semua tim harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan selanjutnya agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Pada ajang Piala AFF 2024, klasemen grup B menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Tim-tim yang tergabung dalam grup ini menunjukkan persaingan yang ketat dan penuh semangat. Setiap pertandingan memberikan kejutan tersendiri dan mempengaruhi posisi masing-masing tim di klasemen. Klasemen grup B Piala AFF 2024 menampilkan hasil dari persaingan sengit tersebut.
Persaingan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi peringkat, tetapi juga membangun antusiasme di kalangan pendukung yang setia mengikuti perkembangan setiap pertandingan. Dengan kompetisi yang semakin mendekati puncaknya, setiap tim berusaha keras untuk mencapai posisi terbaik dan melaju ke babak selanjutnya. Dalam konteks ini, dukungan dari para supporter sangat berperan penting dalam membangkitkan semangat para pemain. Setiap tim berusaha memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimal. Para pemain dan pelatih mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi lawan-lawannya. Dengan demikian, klasemen ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari usaha dan kerja keras setiap tim. Pertandingan yang berlangsung di Piala AFF 2024 ini menjadi ajang pembuktian bagi tim-tim grup B untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan hijau. Ayo coach, tunjukkan siapa kita. Jelang timnas Indonesia versus Filipina, pedenya bukan main. Pelatih Filipina Albert Chapelas percaya diri akan singkirkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak fakta mengejutkannya yang bisa bikin kalian akan lebih bersemangat mendukung Garuda pada pertandingan besok malam. Pelatih Filipina, Albert Chapelas, percaya diri menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 21 Desember 2024, tersebut menjadi penentu langkah Filipina menuju babak semifinal. Hingga kini, Filipina belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan grup B, tetapi juga belum terkalahkan karena semua pertandingan berakhir imbang. Posisi Filipina di klasemen sementara grup B ada di peringkat keempat, sehingga kemenangan menjadi harga mati jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Chapelas optimis, timnya mampu memberikan kejutan pada laga berikutnya. Para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk berjuang. Kami telah mencapai fase akhir penyisihan grup dan kami masih memiliki kesempatan untuk menang, ujar Chapelas seperti dikutip dari Bongda 24. Menurut Chapelas, Filipina telah menunjukkan mereka mampu bersaing di level yang sama dengan tim-tim besar Asia Tenggara. Namun, masalah yang dihadapi timnya adalah waktu istirahat yang minim sebelum menghadapi timnas Indonesia. Jika Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam dan menciptakan banyak peluang seperti yang kami lakukan di pertandingan lainnya, kami masih bisa mengalahkan Indonesia, kata Chapelas dengan percaya diri. Ia juga menyoroti semangat juang para pemainnya yang tetap tinggi, meskipun kondisi fisik mereka kelelahan. Saya tahu para pemain hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat, tetapi mereka akan memberikan yang terbaik untuk menang dan lolos ke semifinal. Saya bangga dengan tim ini dan tidak khawatir dengan pertandingan melawan Indonesia, tambahnya. Filipina hanya memiliki waktu 2 hari untuk beristirahat dan melakukan perjalanan ke Solo sebelum pertandingan terakhir grup B melawan Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia lebih diuntungkan karena memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah bertanding terakhir pada 15 Desember lalu. Namun, semangat pantang menyerah yang ditekankan Albert Chapelas menjadi modal Filipina untuk mencoba menaklukkan Indonesia di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian apakah Filipina benar-benar bisa bangkit di saat-saat genting Piala AFF 2024. Sombongnya minta ampun. Jelang timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024, bek Filipina Adrian Ugelfic sesumbar bakal hajar timnas Indonesia dan sampai berani katakan hal ini. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Filipina membawa ancaman besar menjelang laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 melawan timnas Indonesia. Bek andalan Filipina, Adrian Ugelfic, memberikan peringatan tegas timnya siap melibas semua lawan yang menghadang. Filipina akan bertandang ke Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember mendatang. Duel ini akan menjadi penentuan nasib kedua tim dalam persaingan memperebutkan tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Adrian Ugelfic, yang menjadi tembok kokoh di lini belakang Filipina, mengaku percaya diri dengan peluang timnya. Ia menegaskan Filipina memiliki kualitas untuk menumbangkan lawan manapun di grup ini, termasuk timnas Indonesia. Ketika memakai kostum tim nasional, kami akan melakukan semuanya dan siap untuk berkorban demi tim, ujar Ugelfic dikutip dari The Tao 247.
Pernyataan ini menunjukkan tekad kuat Filipina untuk mengakhiri fase grup dengan kemenangan besar. Hasil imbang 1-1 melawan Vietnam pada Rabu 18 Desember malam menjadi modal penting bagi Filipina. Meski hanya menambah 1 poin, mereka masih memiliki peluang untuk lolos jika berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Namun, syarat bagi Filipina untuk melaju ke semifinal cukup berat. Selain harus menang atas timnas Indonesia, mereka juga membutuhkan bantuan dari Vietnam yang harus menumbangkan Myanmar di laga lainnya. Saat ini, Filipina berada di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Posisi ini masih memungkinkan mereka menyalip Myanmar dan timnas Indonesia jika hasil di pertandingan terakhir berpihak pada mereka. Di sisi lain, timnas Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk laga krusial ini. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke semifinal tanpa bergantung pada hasil laga lain. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Ancaman dari Adrian Ugelvik dan rekan-rekannya di lini serang Filipina tidak boleh dianggap enteng. Kami bisa mengalahkan semua lawan di grup ini, tegas Ugelvik usai laga melawan Vietnam. Pernyataan tersebut menjadi bukti kepercayaan diri tinggi yang dimiliki oleh skuad The Ascals. Timnas Indonesia wajib mewaspadai determinasi Filipina yang ingin membalikkan nasib mereka di fase grup. Kemenangan atas timnas Indonesia akan menjadi sejarah tersendiri bagi Filipina di Piala AFF. Shin Tae-yong telah memanfaatkan jeda waktu semaksimal mungkin untuk mempersiapkan strategi terbaik. Fokus utama adalah membangun komunikasi yang solid di lini belakang untuk meredam agresivitas Filipina. Selain itu, dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia di Stadion Manahan diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Kehadiran supporter selalu menjadi elemen penting yang memberikan tekanan mental kepada lawan. Namun, timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan dukungan supporter. Permainan disiplin dan efisiensi di depan gawang menjadi kunci untuk memastikan kemenangan di laga ini. Filipina sendiri diprediksi akan bermain tanpa beban karena berada di posisi yang tidak diunggulkan. Situasi ini seringkali membuat tim seperti Filipina tampil mengejutkan dan sulit diprediksi. Timnas Indonesia harus memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah untuk mendominasi jalannya pertandingan. Gol cepat akan sangat membantu untuk meredam semangat juang Filipina sejak awal laga. Sementara itu, hasil laga Vietnam melawan Myanmar juga akan menjadi perhatian utama bagi kedua tim. Jika Vietnam mampu menang, Filipina masih memiliki peluang untuk lolos jika berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia tidak boleh bergantung pada hasil laga lain. Fokus utama harus tetap pada upaya meraih 3 poin di pertandingan melawan Filipina. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan mengandalkan pemain-pemain terbaiknya untuk laga ini. Rotasi pemain yang dilakukan di laga sebelumnya diharapkan memberikan kebugaran maksimal bagi para pemain inti. Di sisi lain, Filipina juga diperkirakan akan tampil habis-habisan demi menjaga asa lolos ke semifinal. Tekad Adrian Ugelvik yang mengaku siap berkorban demi tim akan menjadi motivasi besar bagi seluruh skuad The Ascals. Laga ini tidak hanya menjadi ujian bagi lini pertahanan timnas Indonesia, tetapi juga bagi lini serang. Ketajaman para striker akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Duel antara timnas Indonesia dan Filipina selalu menghadirkan tensi tinggi di setiap pertemuan. Rekor pertemuan kedua tim menjadi bukti laga ini tidak pernah mudah bagi keduanya. Timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum bagus dari hasil positif di laga sebelumnya. Mentalitas pemenang harus ditanamkan sejak awal agar tim bisa tampil percaya diri sepanjang pertandingan. Adrian Ugelvik mungkin menjadi salah satu ancaman utama dari Filipina, tetapi timnas Indonesia tidak boleh melupakan potensi bahaya dari pemain lainnya. Kombinasi permainan kolektif dan individu Filipina bisa menjadi ancaman serius. Dengan segala persiapan yang dilakukan, timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya. Kemenangan di laga ini tidak hanya membawa mereka ke semifinal, tetapi juga meningkatkan moral tim untuk menghadapi tantangan berikutnya. Stadion Manahan, Solo, akan menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara timnas Indonesia dan Filipina.
Hasil akhir laga ini akan menentukan siapa yang lebih layak melangkah ke fase gugur Piala AFF 2024. Filipina mungkin datang dengan ambisi besar, tetapi timnas Indonesia memiliki segalanya untuk membungkam mereka. Dukungan supporter, strategi matang, dan semangat juang tinggi menjadi senjata utama skuad Garuda. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan kemampuannya sebagai pelatih kelas dunia. Keberhasilan membawa timnas Indonesia ke semifinal akan menjadi catatan positif dalam karirnya. Kini, semua mata tertuju pada Sabtu malam di Stadion Manahan. Timnas Indonesia dan Filipina akan bertarung habis-habisan demi menjaga asa di Piala AFF 2024. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, pertandingan ini tidak boleh dilewatkan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Jika timnas Indonesia mau menang atas Filipina, legenda Garuda Aji Santoso sebut kuncinya ada di Marcelino Ferdinand. Sebut hal ini menjadi alasan utama. Legenda timnas Indonesia, yakni Aji Santoso, mengatakan bahwa kunci agar skuad Garuda bisa libas timnas Filipina ada pada Marcelino Ferdinand. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan Marcelino adalah pemain yang berkualitas. Namun, Shin Tae-yong selaku pelatih asal Vietnam harus paham bahwa dirinya tak bisa selalu mengandalkan pemain kelahiran Jakarta itu saja. Shin disarankan untuk memanfaatkan kolektivitas timnya tanpa Marcelino untuk meraih kemenangan. Ada alasan pasti mengapa Aji tidak ingin tim merah putih mengandalkan Marcel seorang. Hal itu dikarenakan lawan-lawan sudah tahu betul bagaimana kualitas sang pemain. Jadi menurut saya, Marcelino pemain berkualitas tapi tidak bisa mengandalkan Marcelino saja, kata Aji, dikutip superbowl.id dari Antara News. Karena apa? Lawan-lawan sudah tahu, jelasnya. Jadi, ketika Marcel tengah memegang bola otomatis lawan akan mengerubunginya. Namun, Aji mengatakan bahwa hal itu harus dimanfaatkan. Pemain-pemain lain yang tidak mendapat perhatian lawan harus pintar mencari ruang. Hal itu guna membuat bola terus ada dalam dekapan para pemain Garuda. Aji memang tak ingin Marcelino menjadi pemain yang selalu diandalkan. Namun sang gelandang juga bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam sebuah laga. Sekarang kalau Marcelino pegang bola, tentunya lawan-lawan secepat mungkin agar Marcelino tidak leluasa memegang bola. Jadi, itu harus dimanfaatkan pemain-pemain lain ketika lawan tertumpu pada si Marcelino, pungkasnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati di grup B ASEAN Cup 2024. Shin dan anak asuhnya akan berhadapan dengan timnas Filipina pada laga terakhir grup B. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, pada Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini, Indonesia masih menempati peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Sedangkan Filipina bertengger di peringkat keempat dengan 3 poin. Kemenangan harus didapatkan oleh Marcelino dan kawan-kawan untuk bisa melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Meladeni Filipina di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong harus mainkan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan 90 menit plus. Timnas Indonesia akan melakoni laga super penting kontra Filipina untuk berebut tiket lolos semifinal Piala AFF 2024. Pertandingan pamungkas penyisihan grup B ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Persaingan grup B sangat ketat. Posisi juara dan runner-up grup masih harus ditentukan hingga pertandingan terakhir. Vietnam di puncak klasemen dengan 7 poin berpeluang besar akan jadi juara grup karena The Golden Star menjamu Myanmar yang masih punya 3 poin dan berada di posisi ketiga klasemen. Sementara timnas Indonesia yang mengoleksi poin 4 dan Filipina dengan 3 poin bakal saling jegal demi tampil di semifinal. Kondisi inilah yang membuat Alexander Saununu, mantan gelandang timnas Indonesia, perlu menyampaikan analisisnya. Dengan posisi sama-sama berpeluang ke semifinal, partai Indonesia melawan Filipina pasti seru. Faktor mental dan kematangan bermain jadi kunci bagi kemenangan kedua tim. Status tuan rumah tak bisa jadi jaminan timnas Indonesia dengan mudah mengalahkan Filipina.
ujar Alexander Saununu. Hadapi tekanan. Mantan pelatih perseru-serui ini malah khawatir pemain muda timnas Garuda belum kuat menghadapi tekanan di pertandingan nanti. Karena banyak dihuni pemain muda maka kekurangan timnas Indonesia sekarang bermain di level tinggi. Apalagi di pertandingan nanti tekanannya sangat berat, yakni harus menang. Untuk mengurangi tekanan itu pemain Indonesia tampil normal dan menikmati permainan agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, ulasnya. Alexander Saununu menyarankan agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memasukkan Asnawi Mangkualam dan Arhan Pratama di starting 11. Senioritas keduanya ditambah Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand akan mengangkat mental para pemain muda. Di pertandingan sebelumnya, Asnawi dan Arhan tak bermain penuh. Kali ini Shin Tae-yong harus memaksimalkan mereka. Baru ditarik jika keduanya benar-benar cedera atau kena kartu merah. Ia menyarankan bermain lebih sabar. Mantan pemain Mastrans Bandung Raya dan Pelita Jaya ini juga mengingatkan agar pemain timnas Indonesia bermain lebih sabar. Filipina yang dihadapi memiliki pemain naturalisasi yang matang dari sisi teknis dan pengalaman. Akan terjadi adu teknik di partai ini. Saran saya main normal saja. Jangan terlalu terbuka seperti melawan Laos. Dan jangan terlalu defensif seperti menghadapi Vietnam karena skill pemain Filipina sangat bagus, tuturnya.